Puji Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat GPDI Geria 50 yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur kalau di penghujung tahun 2023 ini kita masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau menyiapkan kehidupan kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kita, perhatian kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan satu pujian, Engkau ada bersama
hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Engkau yang layak dipuji, diagungkan, disembah, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Sepanjang bulan yang kami sudah lewati dari Januari sampai berakhir Desember, tinggal berapa hari lagi Tuhan. Kami tahu Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata buat kami semua ya Tuhan. Engkau sudah pelihara dan Engkau sudah jamin kami, menyertai kami semua, sehingga kami boleh ada karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami. Buat umat-umat-Mu yang mungkin mereka pulang kampung Tuhan, di dalam perjalanan mereka, di dalam kampung mereka, mereka juga Tuhan beserta dengan mereka dan memberkati mereka semuanya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik kolektan multimedia, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang mereka tabur sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami yakin Engkau sudah menguduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat Natal ya, yang belum bertemu ya. Kami yakin dan kami percaya berkat Natal, sukacita Natal, damai sejahtera Natal ya, karena Yesus lahir menyelamatkan kita semua ya. Kita akan tinggal 1-2 hari lagi ya. Waktu ini kami yakin dan kami percaya, kita sebagaimana Tuhan sudah tolong ya dari Januari berakhirnya, dan kita menyongsong pada tahun yang baru. Kita yakin dan kita percaya Tuhan juga beserta dengan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami oleh keluarga Ibu Gembala, keluarga Pastori, masih memberikan kesempatan untuk kami belajar melayani Tuhan. Dan tidak lupa juga saya mau mengucapkan selamat Natal, karena tanggal 25 saya tidak di sini. Jadi ini rumah saya. Di sini saya dilahirkan secara rohani ya. Ibu Bapak Gembala yang saya kasih, mereka lah yang mendidik kami, sehingga inilah rumah kami. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan, mau bersorak meninggikan kebaikan, meninggikan Tuhan lewat puji-pujian. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Saya jemput Bapak Ibu untuk kembali berdiri.
2023 sampai di penghujung tahun 2023 kita masih ada, masih kuat berdiri, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kedepannya nanti menghadapi tahun yang baru, kita tetap andalkan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Biar dengan penyertaan Tuhan kita melangkah di tahun yang baru nanti, kita percaya kemuliaan demi kemuliaan akan kita lihat. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia yang dahsyat memimpin langkah iman percaya kita. Kesempatan selanjutnya kami memberikan ruang untuk ada kesaksian pujian dari para pelayan. Silakan dipersilakan untuk maju semua. Semua pelayan.
pujian dari para pelayan. Ini adalah ungkapan syukur kami bagaimana kami boleh melihat kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami dalam melayani Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Sebelum kita kembali bangkit berdiri, akan pujian Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Itu
Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Allah, anugerah Allah, kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami anak-anakmu. Kalau kami boleh ada Tuhan pada saat pagi hari ini di penghujung tahun 2023, Tuhan kami boleh bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bisa melayani Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama saudara seiman, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur kami Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kami lebih hari lagi di dalam melayani Tuhan. Lebih dan lebih lagi kami boleh belajar melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau sucikan hati-hati kami Tuhan. Kuduskan seluruh kehidupan kami. Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami, sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini, kami tidak sia-sia Tuhan, tapi kami boleh membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk membentangkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang nampak di tengah-tengah kami, mengungkap semua rahasia firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar pula kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan Yesus, Engkau sucikan tangan-tangan kami Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang terulur untuk korban persembahan ini Bapa. Tuhan Yesus, kalau ada yang belum bisa memberi, Tuhan kami yakin percaya Engkau juga akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, itulah janji-Mu. Engkau selalu memelihara kami umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kita angkat pujian, pujian. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
dan salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Ya, selamat Natal buat kita semua. Ya, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di akhir tahun ini. Dan waktu kita mau masuk tahun 2023 waktu itu, nah bulan Desember kadangkala kita diperhadapkan dengan bagaimana ya tahun 2023. Sebab kita baru selesai waktu itu menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita tahu sendiri. Jadi ketika di tahun itu, di akhir tahun 2022 masuk tahun 2023, kadang kita berkata, Tuhan bagaimana ya tahun depan, Tuhan bagaimana ya ekonomi, bagaimana anak-anak saya, bagaimana rumah tangga saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana makan minum pakai kami. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Artinya kita melihat bahwa Tuhan atau pertolongan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh kondisi apapun. Kebaikan Tuhan akan terus berjalan. Dunia bisa berubah, tapi kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Allah Immanuel itu akan terus menerus. Jadi tidak ada yang kita takutkan untuk tahun baru yang ada di depan kita. Karena pertolongan Tuhan sama. Nah, berita Natal kalau sudah perhatikan, datang kepada Yusuf, dikatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan bukan cuma itu. Dia katakan, malaikat katakan, engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti yang menyertai engkau. Jadi bukan cuma sekedar Tuhan menyelamatkan kita, merebut dari maut, membawa pada satu kehidupan, tapi dia juga yang akan menyertai kita terus menerus, tahun berganti tahun. Allah Immanuel akan tetap menyertai kita. Berita yang kedua datang lagi kepada orang-orang Majus. Firman Allah katakan, orang-orang Majus ini cari dan mereka katakan, di manakah raja? Jadi yang kedua yang kita melihat, Natal atau berita Natal yang berikutnya melihat bahwa yang dilahirkan 2000 tahun kemarin, yang sekarang ini bertahta di sorga, dia adalah raja di atas segala raja, yang memimpin kita, yang mengembalakan kita. Dalam kitab Ibrani dia katakan, kita bersyukur kita ada pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi disertai oleh Tuhan, dan yang menyertai kita adalah seorang raja yang agung dan mulia. Berita kepada gembala-gembala, firman Allah katakan bahwa hari ini bagimu telah lahir juru selamat, menyelamatkan kita dari dosa, menyertai kita setiap hari, dan yang menyertai adalah raja. Dan raja itu firman Allah katakan ketika diberitakan kepada gembala-gembala, dia adalah juru selamat. Dia pintar menyelamatkan kehidupan, ahli dalam menyelamatkan kita. Jadi apa yang kita mau takutkan di depan? Jalanlah, jalan serta Yesus setiap langkah. Ku akan merasa cintanya Allah. Jadi tahun 2024, imani benar-benar respon firman Allah. Apa yang kita mau respon tentang kebenaran Natal ini untuk masuk tahun depan? Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Percaya saja. Yusuf dia percaya. Orang-orang Majus percaya ketika bintang tuntun. Mereka cuma percaya, masakan bintang yang menuntun mereka. Tapi percaya mereka. Dan pada akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Gembala-gembala ketika malaikat datang kepada mereka, mereka percaya ketika dibilang, sudah lahir bagimu juru selamat. Dan Maria pun percaya. Jadi respon kita terhadap Natal untuk memasuki tahun 2024, yang pertama saya mau katakan, belajarlah perdalam kepercayaanmu terhadap Tuhan, karena Dia yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kita mau baca dulu satu ayat di dalam Injil Lukas pasal Injil Lukas pasal pertama. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-49. Injil Lukas pasal pertama ayat 49.
Saudara perhatikan dikatakan dalam ayat ini, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Nah, ini pernyataan dari seorang Maria. Dia katakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Berita yang datang kepada Maria adalah kamu akan mengandung. Dan tradisi Yahudi, orang yang sudah melakukan atau orang yang mengandung, apalagi belum menikah, firman Allah katakan itu harus dirajam dengan batu. Matikan mereka, rajam dengan batu. Nah, berita inilah yang datang kepada Maria. Maria, kamu mengandung. Tapi respon daripada seorang Maria, dia katakan jadilah menurut kehendakmu. Bahkan perkataan dia katakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dia mau katakan begini kepada saudara. Yang pertama, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, responlah terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Ketika diberitakan kepada Yusuf dan firman Allah katakan, maka Yusuf melakukan seperti yang dikatakan malaikat. Ketika dikatakan kepada Maria, Maria merespon. Dia katakan, jadilah menurut kehendakmu. Kepada orang-orang Majus, ketika bintang menuntun mereka dan mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jadi ada satu respon melakukan kebenaran Allah. Dan terakhir kita melihat gembala-gembala. Waktu malaikat selesai berbicara, mereka berkata kepada satu dengan yang lain, ayo kita pergi di tempat di mana malaikat itu bilang. Dan apa dikatakan ayat itu? Secepat-cepatnya mereka berjalan menuju ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Jadi yang kedua kita melihat untuk memasuki tahun 2024, saya mau katakan kepada kita semua, belajarlah untuk benar berespon secepat-cepatnya terhadap kebenaran firman Allah. Lakukan firman, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jadi sudah percaya, ketika engkau percaya jangan berdiam diri. Lakukan firman. Dan yang ketiga saudara perhatikan, apalagi yang ketiga kita melihat, perkatakan perkataan yang benar-benar memberkati kehidupan kita. Ini perkataan Maria. Dalam ancaman sebenarnya. Ketika dia diterima, bisa dia dirajam. Satu kematian sebenarnya yang diberikan kepada dia. Secara logika kita melihat. Tapi apa kata Maria? Dia katakan dalam ayat yang ke-49. Allah, dia katakan karena yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Jadi kadang-kadang kita ketika menghadapi satu persoalan, dan kita berkata, Tuhan kenapa ini berat sekali? Tuhan kenapa ini persoalan yang berat? Kenapa ini tantangan yang berat? Kenapa ini tahun-tahun yang tidak diberkati dalam hidup saya? Tapi mulailah ketika saudara dan saya menghadapi satu persoalan, bilanglah dalam hidupmu, Tuhan sementara melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadamu. Ini perkataan Maria. Diberitakan kepada dia akan mengandung. Belum menikah tapi mengandung. Dan bisa terancam nyawanya. Bisa ada kematian. Bisa dibuli. Tapi dia berkata bahwa yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jadi mulailah kita merubah sikap kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Lakukan kebenaran firman Allah. Jangan pandang bulu untuk tahun 2024. Lakukan sebesar-besarnya terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, perkatakan perkataan yang luar biasa terhadap persoalanmu. Ketika engkau menghadapi suatu persoalan yang berat, jangan bilang Tuhan kenapa ini persoalan yang berat. Bilanglah Tuhan, engkau sementara melakukan perbuatan-perbuatan besar. Saudara perhatikan, Abraham ketika Tuhan katakan kepada dia persembahkan kamu punya anak, dia lakukan. Apa Tuhan binasakan? Tidak. Tidak ada yang akan dibuat rugi oleh Tuhan. Tidak ada yang akan dibuat Tuhan membinasakan kehidupan kita. Tidak. Jadi betul percaya ketika
ketika engkau percaya, lakukan saja. Dan ketika engkau menghadapi satu tantangan, bilang sementara Tuhan melakukan perbuatan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita terpola dengan keadaan yang kita hadapi, lalu kita sudah mulai teriak-teriak, apalagi mau bilang, aduh kalau begini saya sudah mau mundur, saya begini, saya sudah. Lebih parah lagi ada yang begini, saya kan sudah melayani Tuhan begini-begini, kok kenapa cobaan sebesar begini, mendingan saya mundur. Saya mau berkata kepada saudara, yang melayani aja ada persoalan, apalagi kalau kita mundur, lebih parah. Jadi belajar untuk merubah pola kita. Katakan ketika kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang berat, kita mulai mengatakan di dalam perkatakan di tengah-tengah persoalan kita, Tuhan sementara melakukan perbuatan besar. Dan itulah yang membangkitkan semangat kehidupan kita. Dan yang keempat, perhatikan, respon kita yang keempat adalah jangan pernah kehilangan tuntunan Tuhan. Jangan sampai kehilangan tuntunan. Kenapa tuntunan itu hilang? Kalau sudah lihat kepada orang-orang Majus di dalam Injil Matius pasal yang kedua, kita melihat orang-orang Majus itu berjalan dari timur menuju ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan ketika dalam perjalanan, firman Allah katakan, maka bertanya malah mereka, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Jadi ketika dari timur dalam perjalanan mereka hanya melihat bintang yang menuntun mereka. Tapi ketika sampai di istana Herodes, firman Allah berkata, lalu bertanyalah mereka. Kehilangan tuntunan di situ. Tidak ada kelihatan bintang di situ. Sesudah mereka keluar dari istana, firman Allah katakan, di depan mereka, ini bintang ini telah menunggu mereka. Saya katakan, kenapa dari timur perjalanan mereka dituntun oleh bintang? Kenapa di istana Herodes kehilangan tuntunan? Dan ketika mereka keluar dari istana itu, tuntunan Tuhan nampak lagi. Apa yang mereka lakukan? Apakah salah mereka bertanya? Tidak ada yang salah. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita sudah merasa tuntunan Tuhan itu berjalan dalam hidup kita, teruslah ikut tuntunan Tuhan. Jangan lagi kita berkata, apa iya ya Pak, apa iya ya Ma, apa iya ya Nak, apa iya ya Gembala. Atau tanya kepada orang lain, apa iya kalau Tuhan mau tolong saya? Coba kata modal kita percaya, lakukan, perkatakan itu perkataan yang luar biasa. Dan yang keempat yang berkata kepada kita semua, jangan sampai kehilangan tuntunan Tuhan. Kapan tuntunan Tuhan itu hilang dalam hidup kita? Pada waktu kita lupa percaya, pada waktu kita lupa untuk bertindak, pada waktu kita lupa untuk memperkatakan. Kita bertanya kepada orang banyak, kita lebih mendengar kepada kata orang, sehingga kita lupa bahwa ternyata kita sudah tidak dibimbing lagi oleh Tuhan. Dan pada waktu ini orang-orang Majus keluar dari istana, firman Allah katakan mereka melihat kembali tuntunan itu. Coba sudah buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua. Ya, mulai ayat ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi pada waktu mereka melihat, dan ayat yang ke-10 dia katakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka, dan seterusnya. Jadi saya mau berkata kepada kita semua, jangan sampai kehilangan tuntunan cuma karena kita lupa konsep kita pertama, harus percaya. Tahun 2024 modal hidup kita percaya saja kepada Tuhan, dan kita mau berjalan pada tuntunan Tuhan. Kita tidak lagi melihat bintang seperti orang Majus, tidak lagi melihat tanda-tanda di atas. Bintang firman Allah inilah yang akan menuntun kita. Yesus Kristus yang adalah bintang timur, yang sudah menjadi manusia, dan firman inilah yang akan menuntun hidup. Berjalanlah sesuai dengan kehendak firman, dengan kehendak Tuhan.
Jadi saya mau berkata, jangan sampai kita kehilangan. Banyak kali kita berkata, ada seorang jemaat berkata, Om, kenapa tahun ini saya begini? Yang paling tahu persoalan jemaat sebenarnya Tuhan, yang kedua gembala. Oleh sebab itu ketika jemaat datang sama gembala tahu sekali apa yang harus dikasih jawab sama dia. Om begini Om, kenapa tahun ini, kenapa tahun yang sukar sama saya Om? Ya betul sukar, karena kamu malas. Oh begini Om, saya punya persembahan hari Minggu saya kirim terus lewat anak saya, anak pemuda saya. Ya, yang masuk surga duitmu, tapi hidupmu susah. Kami ada saudara jemaat, yaitu jemaat duitnya rajin, karena dia punya anak cewek, anak remaja, kelas 1 SMA, lalu dari SMP kelas 2 itu dititip terus. Ini bilang sama Om, ditulis tulisan cewek, tulisan bapak-bapak tapi tulisannya kayak tulisan cewek, buat bapak dan ibu gembala, persembahan pertama dan persembahan kedua. Suruh bayangkan, terus menerus ketika dia datang, Om kenapa saya begini, saya kan begini Om, saya tidak ketinggalan ini Om, saya mau berikan persembahan Om, bahkan detail sekali, ya saya lebih tahu. Kamu tahu kenapa kehilangan tuntunan? Kadangkala engkau bersandar pada kemampuanmu. Orang-orang Majus mereka berkata bahwa ketika mereka bertanya kepada orang-orang yang sebenarnya yang mereka gali, mereka ahli bintang. Pada waktu mereka melihat ada bintang yang lain yang sementara ada di atas dan mereka mulai mengikuti tuntunan itu. Tapi pada waktu perjalanan mereka mulai bertanya, di manakah? Ikut saja. Kadangkala hilangnya tuntunan kita ketika kita ada dalam persoalan. Cuma persoalan sedikit, kadang-kadang aduh Tuhan, kan begini, lebih baik saya mundur deh, lebih baik saya begini. Taruhannya pelayanan, taruhannya ibadah, taruhannya Tuhan. Dia yang malas, Tuhan yang disalahkan. Dia yang tidak mau tuntunan Tuhan, gembala yang disalahkan. Jadi terus-menerus saya berkata, tahun 2024 ketika kita merubah konsep kehidupan kita, mulai dari percaya, melakukan firman, memperkatakan sesuatu yang baik, dan yang terakhir jangan sampai kehilangan tuntunan Tuhan, maka itu kemuliaan 2024 akan diberkati dan semakin ditolong dalam hidup kita. Tidak perlu takut dalam hidup kita. Saya pernah kasih kesaksian sama saudara, di tengah-tengah corona yang besar pada waktu tahun 2021, jemaat bilang begini, Om, renovasi tempat kita beribadah, karena kebetulan jemaat tidak bergereja karena libur, bongkar aja Om, renovasi aja tempat ini. Di hati kecil saya pikir begini, saya lagi butuh duit untuk biaya makan selama corona ini, tidak ada ibadah. Tapi dia bilang, Om bongkar, pokoknya bongkar Om. Nanti saya punya tahu semua. Pokoknya cari Om, cuma tugas cari tukang. Mulai pokoknya mulai dari semua dan sampai selesai tanggung semua. Iman saya terbangkit kembali. Saya bilang, oke, besok Om akan hubungi tukang. Tapi secepatnya kalau boleh selesai ibadah Om telepon di mana ada tukang. Saya bilang sebentar, saya mau nyapu, habis nyapu ngepel, makan, habis makan, nyuci baju. Besok aja. Oke, besoknya dia telepon. Kita jam-jam 2. Om sudah ada. Iya Om baru mau telepon. Dan pendek cerita, hari itu saja, hari Seninnya itu saya sudah dapat tukang. Dia bilang, Om kalau boleh besok masuk aja Om. Masuk aja. Nah kadang-kadang kehidupan kita merasakan bahwa kan ini berat perjalanan. Saya mau katakan, di kondisi apapun Tuhan mampu menolong hidup kita. Dia mampu. Saya mau kata kepada kita semua, jangan sampai kehilangan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau berkata, jangan sampai ada 3 ketakutan yang saudara harus perhatikan dalam hidup kita. 3 kali malaikat Tuhan berkata tentang jangan takut. Perkataan pertama diberikan kepada Yusuf. Yusuf jangan takut. Dan itu harus ada dalam hidup kita. Tahun berikut, jangan pernah takut untuk menerima sekalipun tidak masuk akal dalam hidup kita. Jadi selama engkau tulus dalam Tuhan, jangan pernah takut untuk menerima setiap apa yang diperhadapkan kepada kita. Dan Yusuf, firman Allah katakan, adalah laki-laki yang tulus. Dan diberitahukan tunanganmu itu akan mengandung. Awal-awal karena dia tulus, dia benar, dia tidak mau mencoreng dia punya nama, dia punya calon ini punya nama. Dia ingin meninggalkan.
Tapi malaikat Tuhan bilang, jangan takut. Jadi yang pertama saya mau katakan, jangan pernah takut ketika saudara dalam kesetiaan kepada Tuhan, lalu datang persoalan dalam hidupmu. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena jaminan Tuhan akan memelihara engkau. Yang kedua, saya mau katakan, perkataan jangan takut yang kedua kepada Maria. Firman Allah katakan, malaikat bilang, Maria jangan takut. Jadi untuk tahun yang berikut saya mau katakan, jangan pernah takut untuk memberi hidupmu kepada Tuhan. Seperti Maria, dia berkata, Tuhan jadilah menurut kehendak-Mu. Beri hidupmu untuk ditata oleh Tuhan. Jangan pernah takut dengan kondisi apapun. Beri hidupmu, katakan Tuhan ini hidupku. Tatalah hidupku sesuai dengan kemauan Tuhan. Dan pemberian daripada seorang Maria kepada Tuhan, firman Allah katakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang coba sudah perhatikan, Injil Lukas pasal pertama ayat 26, dia berkata begini, ayat yang ke 47, ayat 47. Dia berkata begini, hasil dari pemberian dia punya hidup untuk ditata oleh Tuhan. Dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Apa Tuhan dirasakan? Tidak. Ketika dia memberi hidup ditata Tuhan, dia tidak takut. Tuhan ini hidupku, aku ini cuma seorang hamba Tuhan. Tatalah hidupku. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan? Dia katakan, jiwaku memuliakan Allah. Tidak ada tekanan dalam hidup dia. Bahkan ayat yang ke-48, yang ke-47, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Jadi ada satu luapan sukacita yang besar dalam kehidupan dia. Jangan takut yang ketiga, diberitahukan kepada gembala-gembala. Nah, saya mau katakan yang terakhir ini, jangan pernah takut untuk tahun depan, untuk apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Selama engkau berhubungan dengan Tuhan. Jadi dalam ketaatanmu kepada Tuhan, saya berkata kepada saudara, jangan pernah takut apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Rumah tanggamu jangan pernah takut. Selama hidupmu, matamu, imanmu tertuju kepada Tuhan, jangan pernah takut dengan apa yang sementara kita jalani. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan, kuliah anak-anak, dan segala macam, jangan pernah takut. Diberitahukan kepada gembala-gembala. Pada waktu malaikat Tuhan datang, mereka takut. Malaikat bilang, jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Lalu selesai malaikat itu berbicara, malaikat naik ke surga. Firman Allah katakan, lalu berkatalah mereka satu dengan yang lain, ayo kita pergi ke sana. Dan cepat-cepat mereka ke sana. Hasilnya apa? Pada waktu mereka melihat apa tuh? Jadi saya mau berkata, janji Tuhan tidak hoax. Ketika orang ini gembala-gembala masuk ke dalam, mereka melihat bahwa apa yang dikatakan malaikat Tuhan adalah benar. Jadi jangan pernah takut tentang segala apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita sekarang ini. Untuk kita datang kepada Tuhan, jangan berpikir untung rugi. Aduh, saya mau beribadah tapi begini, nanti begini dan begitu. Jangan pernah takut. Gembala-gembala mereka menjaga kawanan domba pada waktu malam. Pertama, karena menghindarkan dari binatang buas, terkaman binatang buas. Tapi ketika malaikat Tuhan bilang kepada mereka tentang Juru Selamat, firman Allah katakan, mereka berkata kepada yang lain, ayo kita pergi. Mereka melupakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka melupakan apa yang menjadi prioritas bagi mereka setiap hari. Dan mereka tahu ketika mereka pergi kepada Yesus, yang menjadi prioritas mereka semua akan ditolong oleh Tuhan. Mereka berjalan tanpa bilang lagi, lalu siapa yang mau jaga ini domba? Jadi mereka berjalan ke depan, bertemu dengan bayi Yesus yang dikatakan oleh malaikat, dan tidak ada sesuatu yang terjadi terhadap gembalaan mereka. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah, untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Allah. Kadang-kadang ketakutan ini menghantam hidup kita. Tidak masuk akal ini. Waduh, begini-begini, takut untuk hal tidak masuk akal. Jangan. Yusuf aja tidak masuk akal, dia terima. Dia tidak takut. Maria diberikan kasih karunia oleh Allah. Dia tidak takut. Dia beri hidupnya ditata oleh Tuhan.
Jadi saya mau berkata kepada kita semua hari ini, ayat yang terakhir yang saya mau baca bagi kita. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya mau berkata kepada saudara, kadang-kala kita takut dalam hidup ini, Tuhan tahun depan, apakah saya mau dapat kemurahan, kebaikan, promosi jabatan dan segala macam. Apakah mata orang akan tertuju kepadaku sehingga mempromosikan aku atau menolong aku? Apakah mata orang tertuju kepada usahaku sehingga usahaku semakin hari semakin maju? Dan segala macam. Yang berkata kepada saudara, Tuhan mampu mengangkat, mempromosikan engkau. Yang pertama yang saudara lakukan di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, saya mau berkata, sebelum saya tutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau berkata, terimalah baik-baik Tuhan dalam hidupmu. Terima baik-baik. Terima baik-baik. Dia katakan di dalam ayat ini, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya 8 orang, saya tanya teman-teman saya yang di Israel, kamu mau ke sana, apa yang kamu mau lihat? Oh, saya mau lihat tempat Yesus lahir, saya mau lihat ini dan itu. Tidak ada tersentuh ini. Saya mau lihat tempat penginapan yang pernah ditolak, yang pernah menolak Yesus dilahirkan. Dan memang tidak ada. Tidak akan dipromosikan. Yang lebih dipromosikan adalah palungan. Sekalipun tempat yang kotor, sekalipun tempat yang tidak masuk akal, tapi karena di tempat itu Yesus dilahirkan, maka tempat itulah yang dipromosikan oleh Tuhan. Daripada ke tempat yang baik, tempat yang bersih, tapi tidak menerima Yesus, tidak pernah dibahas oleh orang. Sama dengan hidup kita. Orang bilang kita bodoh, orang bilang kita seperti ini, orang bilang kita ini tidak ada apa-apa, orang bilang kita ini biasa-biasa saja. Saya mau berkata, selama engkau menerima Yesus dalam hidupmu, Tuhan mampu mempromosikan engkau. Dia mampu melakukan perkara yang besar. Jadi terima baik-baik Yesus dalam hidupmu sebagai penyelamat dalam hidupmu, yang menyertai engkau, yang mengembalakan engkau sebagai raja dalam kehidupan kita. Dan responilah kebenaran firman Allah dengan percaya kepada Tuhan. Lakukan firman Allah. Perkatakan sesuatu yang tidak baik, perkatakan Tuhan sementara melakukan perkara yang besar. Dan yang keempat, jangan sampai kehilangan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah takut. Terima saja apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan yang berikut, saya mau berkata kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan Maria, beri hidupmu ditata Tuhan. Hidup kita ini belum amat baik, beri hidup ditata Tuhan. Dan jangan pernah takut dengan apa yang ada dalam hidup kita untuk hilang. Selama kita adakan Yesus dalam hidup kita, oh, maka orang akan tertuju dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat orang ini lain, usaha ini lain, toko ini lain, rumah tangga ini lain, mahasiswi ini lain, mahasiswa ini lain, anak-anak ini lain, bapak ini lain, ibu ini lain. Ada sesuatu yang baru yang mereka lihat dalam hidup kita, sehingga Tuhan mampu mengangkat kehidupan kita, derajat dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tahun 2024 jadikan adalah tahun kemenangan, berkat dalam hidup kita. Tuhan mampu melindungi kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan kita semua. Mari pemain musik dan singers maju di depan. Kita mau angkat satu pujian. Tak usah takut, Allah menjagamu. Mari kita bangkit berdiri semua.
Kita tahu Allah El Shaddai, Dia adalah Allah yang besar yang akan menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia katakan El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Saudara, adakah di dalam hidup kita sekarang ini kita mungkin merasa kita kehilangan tuntunan Tuhan di akhir-akhir ini? Adakah di dalam hidup kita sekarang ini merasa Tuhan seperti rumah tangga, seperti pekerjaan usaha dan pergumulan saya seperti kehilangan tuntunan Tuhan? Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik-baik. Cepat keluar dari kondisi itu. Lihat Yesus, Dia mampu menuntun engkau kembali. Mungkin engkau ada pada satu kondisi di mana engkau tidak berkenan kepada Allah. Tapi kondisi itu engkau buat engkau keluar dari tempat itu. Seperti orang Majus. Mereka cepat keluar dari istana Herodes dan mereka melihat tuntunan Tuhan sudah ada kembali bagi mereka. Kita kehilangan tuntunan karena tidak percaya, karena tidak melakukan firman, karena selalu memperkatakan setiap persoalan adalah bencana dalam hidup kita. Tapi sekarang ini ketika kita mendengarkan firman Allah, supaya kita tidak akan kehilangan tuntunan
sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Saya rindu anak-anak muda, pemuda dan remaja untuk nyanyikan ini pujian El Shaddai. Orang tua, bapak ibu, doakan mereka. Kalau anak-anak muda tidak hadir dan bapak ibu ada anak muda yang di rumah, dan saudara juga doakan mereka. Anak-anak muda nyanyikan ini pujian ini El Shaddai. Kami percaya. Hallelujah.
siang hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa tangan Tuhan terulur dalam hidup kami, baik bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda semua. Kami percaya kami semua menikmati tuntunan Tuhan untuk kami masuk tahun yang baru 2024. Tuntunan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tidak ada yang kami mau takutkan. Kami percaya, kami mau melakukan, dan kami percaya Tuhan sementara mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara kami Tuhan, kami berdoa Tuhan jaga mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang punya persoalan dalam rumah tangga Tuhan jamah dalam nama Yesus berkati, yang punya persoalan dalam usaha, oh Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Kami percaya ada jalan keluar untuk usaha umat-umat-Mu, pekerjaan umat-umat Tuhan diberkati. Yang sementara mencari pekerjaan, yang belum ada pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tahun yang baru adalah tahun yang penuh berkat bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang sementara menuntut ilmu, yang kuliah, semua diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya tuntunan Tuhan akan selalu mengalir bagi kami semua. Kami berdoa buat pelayan-pelayan juga di tempat ini Tuhan. Di tahun ini mereka sudah melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya berkat-Mu Tuhan turunkan bagi mereka. Dan di tahun yang baru mereka akan berlomba-lomba lebih lagi untuk lebih melayani Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Kami berdoa buat Ibu Gembala, dan Tuhan tolong biarlah Tuhan berkati kesehatan dan kekuatan buat telinga, berkati dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan setiap kesehatannya, segala sakit penyakit yang coba mengganggu, kami berdoa, kami angkat cabut dalam nama Yesus. Oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan terjadi kesembuhan, dan Tuhan pelihara pakai itu sangat dalam pelayanan di tempat ini. Kami percaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di GPDI Gria 50 ini ya Tuhan. Mereka akan menuai jiwa-jiwa lebih banyak tahun depan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah di ujung tahun ini kami akan menikmati segala kemurahan kebaikan Tuhan, dan segala bentuk yang tidak baik, yang tidak benar, kami tinggalkan di tahun ini. Kami mau melangkah betul-betul dalam tuntunan Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan dan bahkan dilawat oleh firman Allah, oleh Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman Allah yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Medi Santi. Langsung jadi kita akan memberikan jawaban persembahan. Kita angkat pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih
Kudus memberkati setiap persembahan yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Kita tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, nanti di dalam pujian kami minta kesediaan Bapak Pendeta Min Sawit untuk doa berkat dan doa berkat. Ebenezer. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua pertolongan Tuhan yang besar. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami pulang, kami membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Karena janji Tuhan, ibadah itu menguntungkan bagi kami. Oleh sebab itu kami pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, jamahan jawaban Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, biarlah Tuhan berkati untuk ibadah besok, ibadah tahun baru. Semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati, pakai urapi semua, sehingga menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Di awal tahun ada pengurapan besar terjadi bagi setiap pelayan-pelayan, bagi semua umat-umat-mu. Bahkan yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Januari ya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, biar di tahun yang baru, usia yang baru, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, hikmat Allah Tuhan anugerahkan buat semua yang berhari ulang tahun, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup mereka. Jauhkan mereka dari mara bahaya celaka, apapun coba mengganggu, merusak mereka. Terima kasih Tuhan, semua kami yang datang beribadah diberkati Tuhan. Setiap persembahan-persembahan kami diberkati Tuhan. Apa yang kami persembahkan buat Tuhan dalam pelayanan, dalam pastori yang mengembalikan milik Allah, diberkati, dibukakan Tuhan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berlipat ganda dalam setiap usaha mata pencarian umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan urapi semua, berkati kami semua ya Tuhan. Kami berdoa juga kepadamu Bapa, biarlah senantiasa Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkan bangsa kami, curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami. Bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Pemerintah kami Tuhan beri hikmat bijaksana, dan kami percaya mereka akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami kepada Tuhan. Tuntun kami mau pulang di rumah kami masing-masing, tibakan dengan selamat. Biarlah kami aman dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa kepada saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, dan seterusnya. Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Oh
Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Selama 1 tahun 2023, kita menikmati kemurahan Tuhan. Jemaat GPDI Gereja 50 menikmati kemurahan kebaikan Tuhan, perkembangan pesat dalam pelayanan, dan percaya juga tahun 2024 Jemaat GPDI Gereja 50 akan merayakan 50 tahun pelayanan di tempat ini, dan akan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Tuhan berkati, jemaat-jemaat Tuhan diberkati, pelayan-pelayan diberkati, dan siapapun yang mau bergabung di tempat ini, mereka akan menikmati kemurahan Tuhan yang besar. Tahun depan adalah tahun di mana Tuhan menuntun, memelihara kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan berkati.